warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang coba lihat depan, belakang, kanan, kiri Ananda. Apakah ada teman-teman Ananda yang tidak hadir? Nah, bagus. Hadir semua berarti ya? Baik. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah menyuruh Ananda untuk mencari tahu tentang buku fiksi. Adapun tujuan Ibu menyuruh Ananda untuk mencari buku fiksi ialah untuk memudahkan Ananda memahami materi yang akan kita pelajari hari ini yang berkaitan dengan buku fiksi sesuai dengan RPP pertemuan kita kali ini, yaitu menentukan pesan dari buku fiksi yang dibaca dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasi dan juga mengomentari buku fiksi yang dibaca serta menulis ulasan kelemahan dan kelebihan buku fiksi yang dibaca. Baiklah, untuk mempermudah Ananda, perhatikan salindia berikut dengan subbab. Yang pertama, pengertian buku fiksi. Yang kedua, ciri-ciri buku fiksi. Yang ketiga, unsur buku fiksi. Dan yang keempat, pesan dan amanat buku fiksi. Yang pertama yaitu pengertian buku fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa tentang kehidupan berdasarkan hasil rekayasa imajinasi pengarang. Kejadian-kejadian tersebut bukanlah kejadian yang sebenarnya, namun hanya sebatas rekaan atau khayalan belaka. Sedangkan buku non-fiksi merupakan kebalikan dari buku fiksi. Dalam buku non-fiksi menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi dan hasil dapat berupa opini ataupun penelitian seorang penulis. Contoh dari buku fiksi ialah buku tentang anak, dongeng, novel, cerita pendek atau cerpen, fabel, atau buku naskah drama. Ada 3 ciri buku fiksi. Yang pertama yaitu buku fiksi ditulis dengan menggunakan bahasa rekaan. Yang kedua, banyak menggunakan kata imajinatif. Yang ketiga, isi buku berupa cerita yang di dalamnya mencangkup alur, tema, tokoh, setting, sudut pandang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur buku fiksi. Sebuah buku fiksi seperti cerpen, novel, dongeng, atau lain sebagainya tentu dibangun oleh 2 unsur, yaitu unsur intrinsik yang berasal dari dalam dan juga unsur ekstrinsik yang berasal dari luar. Unsur intrinsik dapat berupa tema, alur atau plot, amanat atau pesan di dalam cerita, sudut pandang, latar, dan juga tokoh dalam cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik berupa latar belakang, penciptaan karya, kisah hidup penulis, psikologi penulis, serta kondisi sosial budaya. Selanjutnya yang keempat, pesan dan amanat buku fiksi. Pesan atau amanat adalah sebuah pesan moral dalam sebuah cerita atau karya lainnya yang ingin disampaikan oleh si penulis atau pengarang kepada para pembacanya. Menurut Waluyo 2006 halaman 29, jika tema memiliki kaitan dengan arti, maka sebuah amanat itu memiliki kaitan dengan makna. Kemudian jika tema memiliki sifat yang sangat luas, khusus objektif, maka amanat itu memiliki sifat khas, umum, dan subjektif. Pesan atau amanat dalam buku fiksi dapat disampaikan secara langsung atau tertulis dan tidak langsung atau tersirat. Amanat tersurat adalah amanat atau pesan yang secara jelas atau eksplisit dijabarkan melalui kata-kata dalam sebuah pesan atau tulisan. Sedangkan amanat tersirat yaitu amanat atau pesan yang dengan sengaja tidak dijabarkan secara tertulis dalam sebuah karya. Meskipun demikian, pesan ini bisa diketahui oleh pembaca dari alur cerita yang ada dalam tulisan tersebut. Jadi, amanat tersirat ini bersifat implisit atau tersembunyi.
namun tetap bisa diketahui dari jalan ceritanya atau melalui dialog antar tokoh dalam cerita. Untuk menentukan amanat cerita dapat dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri amanat. Adapun ciri-ciri amanat terdiri dari 3. Yang pertama, amanat berisi saran, ajakan, ataupun imbauan. Yang kedua, untuk hal-hal yang baik, pembaca diajak atau diimbau untuk melakukan, biasanya ditandai dengan kata berpartikel lah, misalnya pedulilah, bantulah, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk hal-hal negatif, pembaca diimbau untuk tidak melakukan, biasanya ditandai dengan penggunaan kata jangan. Ada beberapa bentuk nilai sebagai pesan atau amanat cerpen yang dapat digunakan sebagai pembelajaran hidup. Yang pertama yaitu nilai religius. Nilai religius atau keagamaan adalah sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan ibadah, kepercayaan, atau unsur ketuhanan. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan perbuatan baik atau buruk, etika, dan juga budi pekerti. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial ini menyangkut nilai yang berhubungan dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya suka tolong-menolong dan membantu. Yang keempat, nilai budaya atau sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang bernilai tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, berdasarkan materi yang telah Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan dari Ananda? Jika tidak ada, berarti paham semua ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa buku fiksi adalah buku yang menuliskan kejadian atau peristiwa dari kehidupan namun telah direkayasa oleh seorang pengarang. Adapun unsur dari buku fiksi ada 2. Yang pertama, unsur intrinsik yang berasal dari dalam dan unsur ekstrinsik yang berasal dari luar. Untuk penyampaian amanatnya ada 2, secara langsung dan tidak langsung. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.